Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Katin Suryaningsi, NPM 181600057, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5B. Di sini saya akan membacakan hasil observasi saya di SD Negeri 2 Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Wali kelas kelas 6 yaitu Ibu Katarina Kuswinarti SPD GR dan siswanya Yosua Daud Wikan Novanda kelas 6 SD. Hasil wawancara dengan guru pada tahap perencanaan yang Ibu Katarina Kuswinarti lakukan adalah menyiapkan seperangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, absensi, buku pegangan guru, dan siswa. Ibu Katarina menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran saat pembelajaran jarak jauh saat ini, di mana beliau juga menyiapkan RPP yang telah disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Sesuai dari kebijakan pemerintah, RPP yang digunakan pada saat daring dan luring berbeda. Yang membedakan adalah dari metode yang dipakai, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber belajarnya. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Katarina Kuswinarti SPD GR lakukan pada tahap pembelajaran di sekolah ialah yang pertama, baris di depan kelas, yang kedua, berdoa bersama dan salam, yang ketiga, guru melakukan absensi, yang keempat, pengulasan materi sebelumnya, yang kelima, guru mengkaitkan materi yang akan dipelajari, yang keenam, melakukan tanya jawab tentang materi yang dibahas, ketujuh, guru memberikan penugasan di sekolah, kemudian guru melakukan penilaian terhadap tugas anak, yang kedelapan, penguatan materi yang guru sampaikan. Guru memberikan pekerjaan rumah. Yang ke-10, kelas ditutup dengan doa bersama dan salam. Saat pembelajaran di rumah, yang pertama, pembukaan atau sapaan yang dilakukan guru via grup WhatsApp. Yang kedua, absensi siswa melalui voice note di grup WhatsApp. Yang ketiga, pemberian materi. Guru memberikan materi melalui link yang diarahkan ke YouTube, melalui televisi, melalui buku tema, atau guru langsung membuat video pemaparan materi. Yang keempat, siswa diberi penugasan. Yang kelima, pengumpulan tugas dengan cara mengirimkan video atau foto melalui grup WhatsApp dan pengumpulan tugas di sekolah setiap hari Sabtu. Yang selanjutnya yaitu pendekatan yang Ibu Katarina gunakan saat pembelajaran adalah pendekatan saintifik. Metode yang digunakan Ibu Katarina saat tatap muka adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Sedangkan saat pembelajaran jarak jauh, metode yang digunakan adalah ceramah menggunakan video, link YouTube, penugasan lewat video. Penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran tatap muka, guru menggunakan media berupa gambar dan video yang berhubungan materi pembelajaran. Sedangkan saat pembelajaran jarak jauh, guru menggunakan media pembelajaran berupa HP, YouTube, WhatsApp, dan televisi. Teknik evaluasi pembelajaran yang Ibu Katarina lakukan saat pembelajaran tatap muka dengan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Pengevaluasian juga dilakukan dengan mengadakan berbagai tes seperti ulangan harian, ujian tengah semester atau mid semester, dan UAS. Sedangkan saat pembelajaran jarak jauh, pengevaluasian dilakukan dengan penilaian dari tugas-tugas yang dikirimkan melalui grup WhatsApp dan buku tugas yang dikumpulkan di sekolah. Yang selanjutnya yaitu hasil wawancara dengan peserta didik. Sebelum kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, siswa akan melakukan piket kelas berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh guru. Bila tidak melakukan piket kelas, siswa akan bermain bersama teman-teman di depan kelas. Setelah bel masuk berbunyi, siswa masuk kelas. Siswa menyiapkan alat tulis dan buku pegangan siswa sesuai dengan tema yang akan dibahas. Saat pembelajaran jarak jauh, kegiatan yang siswa lakukan sebelum belajar yaitu mandi, sarapan, menyiapkan alat tulis, dan HP. Kegiatan yang dilakukan siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung yaitu siswa melakukan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas,
Kemudian siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi yang akan dibahas. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti oleh siswa, siswa akan memberitahu guru. Siswa mengerjakan tugas di sekolah ketika guru memberikan penugasan langsung. Ketika pembelajaran jarak jauh, kegiatan belajar siswa dilakukan adalah mengecek tugas yang dikirimkan oleh guru melalui grup WhatsApp. Bila siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, siswa akan bertanya kepada orang tua atau kakak. Media yang digunakan guru saat proses pembelajaran secara tatap muka adalah gambar-gambar dan video sesuai dengan materi yang akan dibahas. Saat pembelajaran jarak jauh, media yang digunakan guru yaitu video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Dari hasil observasi yang telah observer lakukan, siswa merasa senang ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Hal ini dikarenakan ketika tatap muka, siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan mudah. Siswa tidak merasa bosan karena bisa bertemu dengan teman-temannya. Namun, ketika pembelajaran jarak jauh, siswa memiliki rasa mudah bosan dan merasa malas untuk belajar. Dan selanjutnya yaitu tahap analisis dan pembahasan. Yang pertama, tahap perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, pembelajaran yang Ibu Katarina Kuswinarti SPDGR lakukan adalah menyiapkan seperangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, absensi, dan buku pegangan guru dan siswa. Ibu Katarina menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran saat pembelajaran jarak jauh saat ini, di mana beliau juga menyiapkan RPP yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa tahap perencanaan pembelajaran guru berpatok pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Salah satu cakupan dari standar proses adalah perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan media, sumber belajar, dan perangkat penilaian pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Adapun komponen yang mempengaruhi belajarnya suatu proses pembelajaran menurut Zain dan teman-teman, dalam kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama guru, siswa, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima media pembelajaran, keenam evaluasi pembelajaran. Pada hasil observasi yang observer lakukan, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Katarina Kuswinarti sudah meliputi 3 tahap yang dijelaskan oleh Majid, yaitu tahap pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga yaitu pendekatan atau metode atau strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Menurut Rusman tahun 2016, berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam pemandangan dan menentukan objek kajian. Dalam hal pendekatan, Ibu Katarina menjelaskan ia menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan yang digunakan di kurikulum 2013 pada lampiran yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. Proses pembelajaran yang menggunakan metode atau model pendekatan saintifik terdiri dari 5 pengalaman belajar pokok, yaitu yang 1,
1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan informasi, 4. Mengasosiasi, yang kelima, mengkomunikasikan. Pendekatan tersebut menurut saya telah sesuai karena akan menimbulkan keaktifan siswa dengan mengamati apa yang sedang mereka pelajari, menumbuhkan rasa kemauan dan keberanian siswa untuk bertanya dan lain-lain. Yang keempat yaitu media pembelajaran yang digunakan guru. Arindawati tahun 2014 mengatakan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian. Menurut Arsyad dalam Munandar tahun 2010 menyatakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran menurut Sudirman dalam Arindawati tahun 2014 mengatakan bahwa media pembelajaran menurut jenisnya sebagai berikut yaitu media auditif, media visual atau gambar, dan media audiovisual. Media gambar dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa. Supaya efektif, media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan gambar itu meyakinkan terjadi proses informasi. Pada masa pembelajaran jarak jauh, Ibu Katarina memilih menggunakan media pembelajaran yaitu grup WhatsApp. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kreativitas guru dalam penyampaian materi dan pemberian soal. Orang tua dapat melakukan pendampingan dengan memeriksakan materi dan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan adanya kerjasama dan timbal baik antar guru, siswa, dan orang tua, diharapkan penggunaan media ini dapat efektif. Yang kelima yaitu teknik evaluasi pembelajaran. Menurut Sajeti Rusi, tahun 1988, pengertian evaluasi merupakan suatu proses penilaian sesuatu yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa, baik itu dengan kuantitatif atau pengukuran atau juga kualitatif yaitu penilaian. Evaluasi yang Ibu Katarina Kuswinarti lakukan berupa penilaian kuantitatif dan kualitatif. Teknik evaluasi yang digunakan saat pembelajaran secara tatap muka dengan cara yang pertama, guru memberikan tugas sesuai dengan yang ada di buku pegangan siswa. Tugas diberikan guru ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan siswa. Tugas yang bersifat pengetahuan adalah dalam pembelajaran matematika, dan tugas yang bersifat keterampilan seperti dalam pembelajaran SBDP yaitu anak membuat kerajinan. Tidak lupa guru melakukan hasil ulangan ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang kedua yaitu dalam mengevaluasi sikap. Guru akan melakukan pengamatan tentang sikap anak selama di dalam kelas, baik sikap anak ketika berinteraksi dengan teman dan guru. Yang ketiga yaitu dari pemberian tugas ini, guru dapat melakukan penilaian dari tugas peserta didik. Dari penilaian ini, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dan juga pengetahuan sejauh mana tujuan pembelajaran ini dicapai. Yang keenam, perasaan peserta didik dalam proses pembelajaran baik tatap muka dan daring. Peserta didik merasa lebih senang ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Ketika pembelajaran tatap muka, siswa menjadi senang karena bertemu dengan teman-temannya. Siswa lebih siap dalam proses pembelajaran, dan ketika siswa mengalami kendala dalam pembelajaran, guru akan memberikan bantuan secara langsung kepada peserta didik. Sedangkan ketika pembelajaran jarak jauh, siswa merasakan bosan dan jenuh saat belajar dan sulit dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
Saat belajar di rumah, anak akan merasa jenuh dan kurang memahami materi pembelajaran dikarenakan kurangnya kesiapan anak dalam belajar dan kurangnya motivasi dari lingkungan anak belajar. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell dalam Andesta Dian Bujuri tahun 2020, yaitu prinsip kesiapan dan prinsip motivasi. Sekian, terima kasih.